Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna marsyida umurina wa idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ma kadzabal fuadu ma ra'a apatumarunahu ala ma yara laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Al-ayah. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup hanya satu kali. Banyak orang-orang yang telah meninggal, wafat, yang berada di alam barzah ingin kembali lagi. Mereka menyesal. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan keluarganya, pengurus Masjid An-Nur, ibu-ibu dan bapak-bapak. Insyaallah mungkin ini adalah pengajian yang terakhir, Pak ya. Pada hari ini kita akan membahas berkaitan yaitu dengan masalah Isra dan Mi'raj. Kita sudah tahu Isra artinya berjalan. Jadi Nabi sendiri bukan Nabi yang berjalan, tetapi adalah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1, Subhana, Maha Suci Allah, Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Jadi Allah sendiri yang menjalankannya. Bi abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasad. Jadi Isra dan Mi'raj itu ibu bukan mimpi. Ya, kalau mimpi kita juga sering mimpi, tapi dengan ruh dan jasad. Ada sebagian umat Islam yang tidak percaya, ya terserah itu. Cuman saya lihat dari berbagai macam referensi tafsir, biruhi yaitu bi abdihi itu adalah biruhihi wa jasadihi. Lailan, di waktu malam, minal masjidil harami, mulai daripada Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Kurang lebih jaraknya 1461 kilo. Sangat jauh sekali. Bahasan yang pertama, apa latar belakang Nabi melaksanakan Isra? Maksudnya begini, naon sababna Nabi di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah? Jawabannya yang pertama adalah tasliyah. Apa artinya tasliyah? Hiburan. Kenapa Nabi dihibur? Karena pada saat itu dua tokoh yang terkemuka yang mendukung dalam program dakwahnya Nabi meninggal. Yang pertama adalah wafatnya Siti Khadijah sebagai istri yang tercinta. Kedua adalah Abu Thalib, pamannya. Walaupun hidupnya Abu Thalib di akhirnya itu tetap berada di dalam kufur juhud. Hatinya marifat kepada Allah, perilakunya baik, tapi ucapannya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga Allah menurunkan surat 28, surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kaum Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai. Di dalam tafsir ini adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini kakak beradik, yaitu dengan bapaknya Nabi, dengan Abdullah. Dan Allah walakinnallaha yahdi may yasha akan senantiasa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Makanya ibu dan bapak kita sudah berada di dalam petunjuk Allah, ini harus dijaga, Pak. Ya, jangan sampai tidak ngaji. Hidayah yang telah Allah berikan kepada kita harus disuburkan. Satu, dengan sholat berjamaah, dengan doa, dengan tahajud malam, dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Insya Allah hidayah ini akan gembur. Tapi kalau kita jarang ngaji, lama-kelamaan udah terpengaruh Pak sekarang. Ya. Jadi tasliyah. Makanya di dalam sejarah tahun tersebut ada disebut Amul Khuzun atau Amul Khuzni, tahun duka cita. Maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke langit, jalan-jalan gitu, Bu. Maka kita juga kalau banyak hidup gundah gulana, banyak sedih, banyaklah jalan-jalan. Gak usah jauh dan Romokumolo dari Wanaraja ke Sukauning, terus ke dekat kampung saya ke sana ke Cikancung, Bu. Nah, jalan-jalan insyaallah supaya hati kita ini jangan terus saja ya, menggerutu, tinggal di rumah terus. Yang kedua, latar belakangnya karena takrim. Takrim itu kemuliaan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad diterangkan, "Utitu khamsan lam yu'tuhunna nabiyyun qabli wala aquluhunna fahrun buistu ilan nasi kapatal ahmari wal aswadi." Kata Nabi, saya ini diberikan 5 hal, mau dicatat, yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Dan aku mengatakan demikian bukan karena sombong. Yang pertama, Nabi itu diberikan oleh Allah, buistu ilan nasi kapatal ahmari wal aswadi. Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang namanya kulit hitam ataupun kulit merah. Jadi lintas kulit, Bu. Ya, mau orang negro, mau orang putih, mau siapa saja. Nah, ini atas pertolongan Allah. Yang kedua, wa nusirtu birrukbi masirata syahrin. Nabi Muhammad SAW ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan musuh-musuhnya dalam tempo yaitu 1 bulan perjalanan. Itu dalam waktu 1 bulan perjalanan musuh ini sudah takut, Bu. Yang ketiga apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Dijadikan masjid di seluruh penjuru dunia di mana saja menjadi suci. Contoh masjid di Jakarta. Ada masjid yang asalnya dulu di Keramat Tunggak, Pak. Itu tempat orang meneteskan sperma untuk berbuat zina siang malam. Sekarang jadi apa, Bapak, masjid tersebut? Jadi Masjid Islamic Center. Tuh. Gak tahu juga ini sejarahnya masjid dan Romo. Saya tahu karena saya dulu lama di Keramat Tunggak di Jakarta. Itu dulunya sawah, pesawahan dan tempat seperti begitu. Tempat perempuan yaitu jual diri di sana. Sekarang alhamdulillah maka diganti menjadi Masjid Islamic Center, tempat kegiatan Islam. Ini bukti ucapan Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Rasulullah, wa uhilat liyal gonaim walam tuhilla li ahadin qabli. Diberikan gonimah ya dan dihalalkan dan tidak diberikan kepada yang lain. Nomor 5, wa utitu asy-syafa'ata, diberikan syafaat fa'akhartuha, kemudian syafaat itu diakhirkan untuk siapa? Untuk umatnya. Liman lam yusyrik billah al-muqimat, kecuali orang yang syirik. Orang syirik itu tidak akan mendapatkan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi ini ibu bapak latar belakangnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, Nabi ini diterangkan di dalam kitab Dardir ataupun ya dalam kitab Dardir jadi oleh Syekh Nazmuddin Al-Ghatibiri diterangkan. Nah, ketika Rasulullah SAW berjalan tadi sekitar 1461 km dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa.
kurang lebih ada 11 Ibu yang diketemukannya. Yang pertama apa? Nabi itu melihat sekelompok orang ya yang sedang bertani, kemudian langsung kemudian diambil apa, diketam, kalau kata orang Sunda di apa Pak? Apa namanya? Dietem. Kemudian udah beres, lihat ke belakang, jadi lagi Pak, Masya Allah aneh banget. Itu ambil lagi itu berasnya, padinya, kemudian diarit, diketam. Kemudian setelah itu Nabi lihat ke belakang jadi lagi. Lalu nanya kepada malaikat Jibril, ini perumpamaan apa Jibril? Ini perumpamaan orang yang senantiasa berimpak di jalan Allah. Masya Allah. Untuk masjid, pesantren, anak yatim, nah gitu Bu ya. Nulung anu butuh, nalang anu susah. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 160. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seumpama orang tersebut menanam satu biji tumbuh, yaitu 7 bulir, kata orang Sunda 7 ranggai. Tiap-tiap bulir, tiap-tiap ranggainya ada 100, jadi itu 700. Maka rajin-rajinlah ibu dan bapak, kalau kita ini untuk bangun masjid, pesantren, anak yatim, apa saja yang susah, maka kita ini bantu. Saya ini alhamdulillah ibu punya anak yatim, jumlahnya berapa? 870 Pak, Masya Allah ya, 870. Besok alhamdulillah tiap bulan santunan yatim piatu itu setiap Selasa keempat. Bisa dilihat di TikTok ataupun di YouTube. Diketik misalnya Yayasan Kistijam. Belum yang di Jakarta, belum yang lain. Insyaallah Pak ya. Nanti apalagi nanti setelah Lebaran, itu acaranya besar-besaran, bisa 3 hari. Nah ini satu contoh, sudah dicontohkan. Kemudian Rasulullah ini mencium bau yang sangat harum sekali. Siapa? Dia adalah harumnya Siti Masitoh. Dia adalah Siti Masitoh itu pembantunya Fir'aun, tukang sisirnya, yaitu anaknya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, Siti Masitoh mengatakan Bismillahi ta'isya Fir'aun, dengan menyebut nama Allah Fir'aun binasa. Maka kata anaknya, apa ada Tuhan selain bapakku? Ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas kekonsekwenannya Siti Masitoh dengan anak yang kecil yang masih bayi, dan kemudian suaminya dimasukkan ibu yaitu ke dalam lautan minyak wijen yang sangat panas. 2 tuh. Yang ketiga apa? Rasulullah melihat orang-orang yang sedang memukul-mukul kepalanya dengan tangannya sendiri. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa? Hum alladzina tatasaquluna sholatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang suka malas melaksanakan sholat fardu. Alhamdulillah di dia mata anu malasnya Pak. Masya Allah. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Irarek salatna tuh aden rawakumullah. Nah ini sudah digambarkan, insyaallah nanti di belakang. Kemudian Rasulullah melihat ya ada pohon kayu duri dan jakum, kemudian setiap orang lewat ke sana kemudian ditangkap. Siapa? Adalah gambaran orang yang pelit untuk bersedekah. Nah, mudah-mudahan ibu sedekah ini bukan hanya materi saja, punya uang-uang, punya makanan-makanan, punya ilmu-ilmu Pak. Nah, mudah-mudahan nih bapak-bapak yang suka ngasih sedekah di bawah setiap Senin malam Selasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Layan kusumalun bisodakotin, tidak akan pernah berkurang harta yang disodakohkan. Orang yang sodakoh ini bukan hanya orang kaya. Saya sedikit pun nggak punya sawah Pak, nggak punya sawah.
Tapi alhamdulillah setiap besok Rebo malam Kemis itu jamaah pengajian disuruh makan. Malah orang yang punya sawah nggak mau. Berarti hadirin rahimakumullah belum tentu. Jadi kekuatan iman hadirin rahimakumullah. Subuh saya setiap Sabtu alhamdulillah di Jakarta. Nah, makanya kalau orang senantiasa berinfak bersedekah, apa dia ini akan selalu sehat. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang paling hebat amalan ini? Apa sholat saya? Kalau sholat kamu adalah hubungan dengan aku. Apa zikir saya? Zikir supaya hati kamu bersih. Apa puasa? Puasa supaya ruhani kamu itu adalah bersih kepada Allah. Apa ya Rob? Yang paling hebat yaitu orang yang bersedekah, yang senantiasa suka ngasih makan. Insya Allah kita praktekkan Bu ya setelah Lebaran. Kemudian yang kelima, Rasulullah melihat orang yang tukang zina, ya, padahal di rumah sudah ada istrinya, kebanyakan ini laki-laki, sedang memakan apa? Sedang memakan daging yang sangat busuk gitu. Padahal ada dua, ada daging rendang yang bagus, malah yang dimakan itu yang busuk. Ini sudah digambarkan. Banyak sekarang perempuan-perempuan di tengah masyarakat, ibu-ibu yang nikahkan anaknya disebut nikah parabola. Ngaku perawan tetapi geus jebol tiheula. Masya Allah, ini gambarannya itu orang yang melaksanakan perbuatan zina. Sekarang ini orang hamil duluan ini Pak sudah tidak ada rasa malu. Kalau dulu mah ngumpet-ngumpet, kemudian dikeluarkan dari kampung tersebut selama 1 tahun, jangan masuk lagi ke Wanaraja itu. Nah maka anaknya disebut Ibnul Mula'ana. Maka anaknya ibu yang lahir itu kebanyakan perempuan. Maka anak tersebut dinnya itu bukan kepada bapaknya, tetapi kepada siapa? Yaitu kepada ibunya. Maka menurut hukum Islam di dalam kitab Al-Isbah wa Nadhair, anak tersebut merupakan anak yang sah dari bapaknya karena biologis dari bapaknya. Tetapi menurut hukum Islam dia bukan anak yang sah. Alasannya kenapa? Karena keberadaan hamil mendahului pernikahan. Insya Allah di Wanaraja mati ayahnya Bu ya. Insya Allah di ayah. Mudah-mudahan dijauhkan. Kemudian digambarkan lagi ada para perampok-perampok yang suka membegal di jalan. Digambarkan dia ini dengan apa namanya, pohon juga. Ya, perampok-perampok sekarang banyak tuh, pembegal-pembegal di negara, pembegal-pembegal, rampok-rampok di jalan-jalan. Nah ini hati-hati, sudah digambarkan oleh Rasulullah. Kemudian ada juga orang yang memakan harta riba, Masya Allah. Kemudian dia berenang di dalam lautan darah yang sangat berat sekali. Setiap dia mau pergi ke pesisir ditimpukin. Rasulullah bertanya, siapa mereka? Jibril. Dia adalah gambaran orang yang ketika di dunia suka memakan harta riba. Kemudian ada juga yang memikul kayu bakar, sudah tidak kuat itu ditambahin terus. Siapa? Adalah orang yang mereka ini yang tidak diberikan amanah, tidak amanah. Contoh, ini diberikan amanah masjid, ketua ini harus amanah. RT, RW sampai kepada presiden itu adalah mereka ini amanah, ya. Dan amanah ini paling berat kata Imam Ghazali. Apa sesuatu yang paling berat? Amanah. Apa sesuatu yang ringan? Orang ninggalin sholat. Apa sesuatu yang paling jauh kata Imam Ghazali? Sesuatu yang jauh adalah waktu yang tidak akan terulang. 2 bulan yang lalu saya ngaji di sini Bu. Ini usia saya ini sudah berkurang 2 bulan. Sama Bapak juga Pak ya. Jadi tidak akan terulang kembali. Kemudian yang ke-9, ada orang yang sedang dipotong-potong itu lidahnya. Siapa? Mereka adalah para dai-dai, ustadz, kiai yang cuma bisa ngomong di mimbar-mimbar, tetapi dia ini tidak melaksanakan. Disebut ustadz jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakonin. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cuma pandai berbicara tapi tidak melaksanakan? Nyuruh sama orang lain berjamaah, dia nggak pernah berjamaah. Nyuruh sama orang lain dia sholat tahajud, manehna kesiangan. Itulah Ustadz Jarkoni.
Maka betul kata Imam Ghazali, nanti banyak telur yang menetas kemudian dia jadi ayam. Maksudnya apa kata Imam Ghazali? Banyak orang sekarang mau dicari di mana-mana saja, Pak. Di TikTok, kemudian di YouTube mau nyari ustadz banyak, mau ustadz yang ngebodor, mau ustadz yang macem-macem. Nah, cuman kebanyakan mereka ini tidak ngaji di pesantren, tidak tahu tentang nahwu sorof, ilmu ma'ani, ilmu balago. Cuman bisa ngomong, hadirin rahimakumullah modalnya. Nah, bener hadirin rahimakumullah. Banyak orang-orang dia yang menjadi dai, tetapi dia ini adalah bukan ulama. Maka digampalkan oleh Rasulullah adalah mulutnya, lidahnya sedang dipotong-potong oleh guntingnya sendiri. Kemudian kayak yang ke-10, ada gambaran orang yang tukang ngumpat, ngomongin orang lain. Digambarkan dengan kuku tembaga yang sangat panjang sekali. Kemudian mukanya dicakar-cakar, Ibu. Ini sebuah gambaran adalah mereka orang yang suka mengumpat. Yang terakhir, Ibu, sapi yang keluar yaitu dari lubang yang kecil. Siapa? Mereka adalah provokator di masyarakat. Ya, orang ngaji bukan dipengaruhi ngaji, diprovokator tuh ngaji. Masya Allah. Ya, ini contohnya din rahmakumullah. Kemudian lalu Rasulullah setelah pertemuan tersebut tadi 11, sampailah dia ini di mana? Di Masjidil Aqsa. Belum ada sholat, Ibu. Belum ada sholat. Tadi ada yang nanya, Pak Ustadz gimana sholatnya Nabi Muhammad sebelum diangkat dia ini ke Isra dan Miraj? Nabi melaksanakan tahajud. Bagaimanakah sholat-sholat Nabi yang lain? Nabi Musa sholatnya gimana? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung duduk Nabi Musa mah. Bagus, minta air ya. Nabi Isa gimana sholatnya, Bu? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Bahkan di dalam Injil Barnabas diterangkan Isa itu diangkatnya lagi sujud. Bagaimana sholatnya ibunda Nabi Isa? Ini lain lagi. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud, baru ruku, terus salam. Wasjudi warka'i, sujud dulu baru ruku. Nabi Sulaiman gimana sholatnya? Berdiri, Bu, Allahu Akbar, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan meninggalnya Nabi Sulaiman ini lagi pakai tongkat. Tongkatnya tahu-tahu sudah dimakan sama rayap. Lagi sholat. Maka yang paling hebat itu adalah sholatnya Nabi Muhammad. Ya, tadi sholat Isya ada yang imam. Kata para ulama, imam harus niat jadi imam. Kalau imam gak niat imam, gak sah. Makmum juga harus niat jadi makmum. Maka kita diajarkan oleh para ulama. Maka kembali kepada Quran, kepada sunnah. Emang langsung bisa kepada Quran? Pasti diajarkan oleh Ustadz Kiai. Ya, kita diajarkan. Ya, misalnya sholat maghrib berjamaah, usolli fardol maghribi, salasa rokaati mustaqbilal kiblati, ada'am makmuman lillahi ta'ala. Karena orangnya jarang ngaji, Ibu, usolli fardol maghribi, salasa. Kirain salasa itu hari. Salasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuh, makanya harus ngaji. Ya, dengan iman hidup akan menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan seni gaya hidup menjadi indah. Ya. Barulah sampai di sana. Ini Nabi Muhammad baru melaksanakan syariat. Ya, baru Nabi Muhammad di sana naik, Bu. Ini melakukan hakikat, Masya Allah dan rahmatullah. Mana torikotnya? Torikotnya itu Nabi naik, Bu, buruk, hadirin. Ya, naik cahaya. Akhirnya Nabi Muhammad di langit yang pertama ketemu dengan Nabi Adam. Ya, dengan Nabi Adam. Yang jaraknya hadirin rahmatullah, kalau dihitung dari Wanaraja itu 5 kali 10 pangkat 12. Sok hitung. Bere duit 200. 5 kali 10 pangkat 12 kali 360 hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik. Itu Pak lumayan 200. 5 kali 10 pangkat 12 kali 360 hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik kali 300.000 km per detik. Terjadi weh. Berapa? Saya hitung, kalau saya tahu kalau pakai ini HP nggak bisa HP. Harus pakai laptop. Berapa? 47 triliun tahun cahaya itu.
Oh. Jadi artinya 47 triliun tahun cahaya yang Allah berikan kekuatan kepada Nabi 8 jam sama dengan teknologi sekarang. Nabi itu kan berangkatnya bukan Ustadz ceramah habis sholat isya, orang belum ada. Belum, Nabi itu berangkatnya diperkirakan sekitar jam 8, pulang jam 4, jadi 8 jam. Di langit pertama Nabi ini ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu abal basar, bapaknya kita semua. Nabi Adam itu tukang apa sih Pak Ustadz? Ahli pertanian Nabi Adam ini. Maka banyak di Jawa Barat, hampir di semua, bahkan Indonesia termasuk negara agraris, katulistiwa. Belajar yaitu dari Nabi Adam. Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa adalah ahli orang kedokteran. Kalau Nabi Yahya seorang nabi yaitu konsekuen Pak di dalam hidupnya, bahkan meninggalnya dia digergaji, yaitu masuk di dalam pohon. Nabi belajar. Kemudian dia di langit yang ketiga Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu siapa? Nabi Yusuf itu ahli ekonomi, Ibu. Ahli ekonomi. Maka jadi ustadz kalau pingin kaya harus ngerti ekonomi. Jangan hanya wirid aja. Itu kan ada wirid biasa, ya kafi, ya goni, ya fatau, ya rozak, 4.444. Sholawatnya 4.444. Sholawat sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad 10.000. Itu wirid zikirnya. Tapi harus punya asbab. Tukang dagang, ekonomi, insya Allah. Ya. Nabi Yusuf itu ahli ekonomi. Kalau yang keempat, di negeri keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu apa? Ahli dalam perindustrian. Ya, ada sekarang itu yang penjahit, ya, bikin-bikin apa namanya gedung-gedung yang tinggi itu, makanya banyak diambil Nabi Idris itu oleh siapa? Oleh Belanda. Maka Belanda itu paling hebat kalau bikin bangunan, lihat di mana-mana. Kita insinyur 2 tahun, 4 tahun udah rubuh, Pak. Tapi kalau bikinan Belanda, maka disebut dia itu namanya Amsterdam. Ya, Amsterdam. Jadi bangunannya Ibu, rumahnya itu di bawah, di atas itu laut. Coba kalau keplok gimana? Tapi itu hebat. Dan ibu-ibu yang sudah tua, ya, bapak-bapak itu dimasukin Pak di sana ini, dihibur, masukin dalam kincir Pak. Ya, tuh. Gitu Aden Romokumullah. Kalau di sini ada kincir, dimain sama anak-anak, rubuh Aden Romokumullah. Nah, jadi Nabi Idris itu orang ahli perindustrian. Maka insinyur-insinyur yang untuk bangunan-bangunan, dia ini sekolah ngambil S2, S3-nya di sana Pak, di Belanda. Ya. Kemudian yang kelima Nabi Harun. Di langit yang kelima. Siapa Nabi Harun itu? Temannya Nabi Musa, bahkan saudaranya Nabi Musa. Apa ahli Nabi Harun? Paseh lidahnya Pak. Paseh Nabi Harun ini. Maka kalau kita menyampaikan di tengah masyarakat, Ustadz Kiai kurang paseh, jangan, apalagi cadel, Pak, ngimamin gitu kan. Pak Ustadz ada pertanyaan, bagaimanakah kalau imamnya pelo, sah tidak sholatnya? Sah, asal makmumnya pada pelo. Di kampung mana? Di kampung Pelo, di Sulawesi Tengah. Pelo semua, pelo. Ya. Imamnya budak, makmumnya budak, hadirin rahimakumullah, sama-sama. Makanya harus yang fasih, ya, fasihat seperti Nabi Harun. Kalau yang keenam Nabi Musa di langit yang keenam, Nabi Musa kurang fasih Pak, agak cadel. Cuman dia mempunyai tubuh gede besar. Buktinya apa? Nabi Musa ketika dia ini adalah sedang melarai orang berantem, kemudian temannya ada mereka ini orang Mesir, satu kali tinju, des mati. Berarti hebat lebih daripada Mick Tyson Nabi Muhammad. Walaupun apa kurang paseha, agak apa namanya, cadel gitu. Kenapa cadelnya? Ya dulu lagi kecil karena dia pernah makan api gitu Pak, Nabi Musa. Tapi walaupun cadel Nabi Musa, Masya Allah, Tyson bisa kalah Pak. Tyson kan bisa merubuhkan itu beberapa kali. Nabi Musa des bisa. Apa? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dicari-cari gara-gara yaitu mukul orang sampai mati Pak. Yang terakhir Nabi Muhammad itu ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Musa ini dia ini ahli strategi berperang.
Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim itu? Orang ahli tauhid, orang ahli berkorban. Waktu Idul Adha, Nabi Ibrahim itu ibu dicatat mengorbankan kambingnya, jumlahnya berapa? 1000 ekor. Di sini ada nggak Pak? Sapi 300 ekor, unta 100. Bayangkan, kayaknya Nabi Ibrahim. Kalau kali kambing aja sekarang 4 juta kali 1000 udah berapa? 4 miliar. Belum sapi misalnya diambil 25. Ya kurang lebih adalah 7 miliar setengah. 7 juta kali 25. Belum lagi itu yang namanya onta. Kalau onta lebih mahal, 50 juta kali 100. Kurang lebih saya hitung Nabi Ibrahim itu korbannya 14,5 miliar Pak. Bayangkan. Di sini kita nyari sapi satu aja susah iuran dan rahmatullah. Ya. Maka Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang ahli, dia itu namanya ahli berkorban. Nabi Muhammad ibu sebelum pergi ke sana itu dia pergi ke Bukit Tursina di Gunung Sinai, yaitu di Mesir. Apa tempatnya Nabi Musa berdialog yaitu dengan Allah. Sholat sunnah di sana. Kemudian baru Nabi Muhammad pergi ke Bethlehem. Nah ini udah deket nih ke Yerusalem. Tempat apa? Tempat lahirnya Nabi Isa. Di mana Nabi Isa itu dilahirkan? Bukan di kandang domba, tetapi di bawah pohon kurma. Surat 19 ayat 25. Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusakit alaiki rutoban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah pangkat kurma, maka kurma tersebut akan matang masak. Maka ini lahirkanlah Isa. Kurmanya langsung datang. Maka kemudian dicicip-cicip sama Siti Maryam. Maka kalau ibu-ibu pergi tadi ada yang umroh, nitip minta ya atau beliin namanya rutob. Ya, rutob memang manis atau sukari buat bulan suci Ramadan. Itu dan rahmatullah. Nah ibu yang saya hormati dan saya muliakan, barulah Nabi Muhammad ini melihat ke Thaibah. Thaibah itu yang langsung nanti jadi kota Madinah yang untuk nanti kaum Muhammad bakal pindah ke sini. Gitu. Apa dan rahmatullah hasil daripada Isra Mi'raj? Tolong jangan dikatakan oleh-oleh para mubalik. Oleh-oleh saya dari Garut, oleh-olehnya apa yang terkenal Bu? Dodol Garut. Pas ke sana nggak dibagiin, ya namanya oleh-oleh bisa dikasih. Jadi bukan oleh-oleh, apa hasilnya? Dicatat Bu. Hasil Isra dan Mi'raj itu 3. 1, diperintahkannya sholat yang 5 waktu menyamai yaitu 50 waktu. Itu 1. Tadi perjuangannya 47 triliun tahun cahaya Pak. Bolak-balik hadirin rahmatullah. Itu baru 1 kali Nabi. Kalau pulang PP-nya berarti kalikan lagi 2. Masya Allah dan rahmatullah. Yang kedua apa hasilnya? Akhir surat Al-Baqarah belum pernah kita bahas. Dari ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ar sampai terakhir. Itu diturunkannya di sana Bu, di langit. Kalau semuanya itu di bumi. Yang ketiga hasilnya diampuninya umat Nabi Muhammad SAW kita semua kecuali dia yang musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya hadirin. Kemudian baru Rasulullah ini kalau menceritakan tentang Mi'raj, mana ayatnya? Surat 53. Surat An-Najm ayat 11 sampai 18, tafsir Ibnu Abbas halaman 526. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dabal fuadu, Muhammad tidak mendustakan, hatinya tidak mendustakan. Fuad, ada hati ibu, ada fuad. Hati tukang bolak-balik, ngaji jangan itu maksud hati. Nah di bawah hati itu ada yang namanya fuad. Kalau menurut kita mah ibu mata hati gitu, fuadin. Nanti ada lagi di bawah fuad namanya basiro, penglihatan hati. Nanti ada lagi ke bawahnya itu lubab. Kemudian ada lagi namanya sakok. Ya, di dalam ilmu tasawuf. Nanti ada di bawah itu namanya nur. Di bawah itu ada namanya sir. Di bawah sir ada sirru sir.
di sana adalah ada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, 9 Bu. Tong wara kadinya nya luhur teuing. Nah, udah. Jadi sekarang Fuadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mata hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maroa, apa yang dia lihat. Tafsirnya alladzi ro'a biqalbihi, Nabi Muhammad melihat dengan hatinya. Wa yuqalu, dan Nabi Muhammad melihat ro'a robbahu, melihat kepada Tuhannya bifuadihi, dengan mata hati. Adramakumullah. Wa yuqalu, dan dikatakan bibasorihi, dengan basor, ini penglihatan hati. Wa hada jawabul qasmi falamma ahbarahumullah, maka ketika Allah mengabarkan kepada mereka, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian apa tumarunahu, apakah mereka orang-orang kafir Mekah, tafsirnya apa tukadzibuna nahu, apakah mereka orang-orang kafir Mekah itu adalah mendustakan, ya, gimana nggak didustakan Ibu? Nabi Muhammad setelah datang, dia ini pergi ke Mekah, saya pergi dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, jaraknya 1461 km. Itu bisa 2 bulan, ya, perjalanan. Dengan apa Bu? Dengan onta. Sekarang pakai apa Bu? Nggak ada onta, sekarang pakai kereta. Dulu mah onta ben, sekarang baby ben. Sekarang apa? Kereta ben. Gitu. Nggak percaya. Nah, makanya karena awalnya juga dengan kata subhana. Apakah mereka orang-orang kafir Mekah menentang apa yang Muhammad lihat? Alama qadra Muhammadun alaihi salatu wassalam. Nah, apakah mereka menolak? Apa tuzadiluna, dalam tafsirnya apakah mereka menentang apa yang Nabi Muhammad lihat? Wala qadra'ahu, dan sungguh Muhammad telah melihat. Hu-nya kemana tafsirnya? Yaitu kepada Jibril. Jadi Nabi Muhammad telah melihat Jibril yang asli. Jadi kalau Nabi Muhammad didatangi Jibril, itu nama malaikat Jibril itu merubah Pak. Ya, datang pada Nabi Muhammad, diturunkan ayat yang pertama, jadi seorang pemuda yang memakai jubah hitam, jubah yang putih, rambutnya hitam, ngajarkan iman, Islam, dan ihsan Bu. Nah, Nabi Muhammad sekarang diperlihatkan di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril memiliki apa? Memiliki 600 sayap. Ini jarak satu sayapnya, Masya Allah Bu, sangat jauh sekali. Jibril begitu besar. Nabi sendiri melihat malaikat Jibril itu giginya mau copot Bu, Masya Allah. Pantesan ibu nanti akan ketemu dengan malaikat maut, langsung meninggal Bu ya. Saking apa? Saking dahsyatnya, gedenya itu malaikat. Bila Israel datang memanggil, sekujur badan akan menggigil. Masya Allah, menggigil Bu. Tapi bagi ibu-ibu yang di sini nggak usah takut Bu. Ya, nanti malaikat Azrail itu, malaikat maut, akan menghibur kepada ibu. Dicatat di surat 16 ayat 32. Alladzina tatawafahumul malaikatu thayyibin, yaitu mereka para malaikat, ya, yang mencabut ruh-ruh orang-orang yang beriman. Dalam tafsirnya, mereka ini adalah suci dari kekafiran, dan suci dia ini dari perbuatan dolim, artinya tidak dolim dan tidak kafir. Yaquluna, mereka para malaikat mengatakan, salamun, salam sejahtera bagi kamu, masuklah kalian ke dalam surga. Jadi nanti ketika ibu datangin malaikat Azrail yang istiqomah sholat tahajud, istiqomah ngaji, didatangi, nggak usah. Kamu nggak usah pergi lagi ke An-Nur. Sudah saatnya pulang. Pulang kemana? Pulang, kamu ini menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dulu tangan saya. Tadi sudah 16 ayat 32. Ibu akan digambarkan ketika di An-Nur lagi ngaji, lagi umroh, lagi sholat tahajud, lagi infak, lagi sodako. Terus ya ke An-Nur, walaupun di An-Nurnya nunutan, ngantuk. Gitu ada drama. Yang penting ada di pengajian. Tuh kamu ada, iya, Masya Allah, 2 bulan sekali tuh. Kemudian setelah itu beres, baru diperlihatkan surga Bu. Ya, yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan, Masya Allah. Kamu tempatnya bukan di An-Nur, bukan di Cikole. Tuh tempat kamu. Senang gak Bu? Senang. Seumur hidup baru pernah melihat. Sudah lagi ibu senang-senang, dicabutlah rohnya. Besoknya diumumin, almarhumah telah meninggal dunia jam segini. Ya, pengirim berita Abdurrahim. Itu Bu.
Nah, jadi diperlihatkan. Di mana Nabi melihat Jibril itu? Nazlatan ukhra, di waktu yang lain. Nazlatan ukhra, Nabi ini di mana? Inda sidratil muntaha. Inda sidratul muntaha ini di atas langit, Bu. Itu tempat tutug terakhir, tidak ada lagi. Di sini saya akan bacakan, allati yantaha ilai kullu malakin muqarrabin, akan berakhir, Bu, seluruh para malaikat ini sidratul muntaha, nggak itu lagi. Wa nabil mursalin, dan nabi-nabi, wa yuqalu, dan dikatakan yantahi ilaiya ilmun kullu malaikat muqarrabin, semua para malaikat itu akan berakhir di sidratul muntaha, Bu. Tidak. Maka akhirnya Rasulullah ini masuk ke suatu tempat yang penuh cahaya dengan cahaya. Indah jannatul ma idzaksirul idyaksha sirrata ma yaksha, ketika sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi, penuh dengan itu, dengan aneka ragam warna-warni. Kata malaikat Jibril, Muhammad, masuklah kamu ke sana. Saya tidak, karena terbikin cahaya bisa hangus, nih, kata malaikat Jibril. Nah, apa yang ada di sana? Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi hari sampai sholat, Ibu. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa mengenang sholat. Pertanyaannya, kenapa sholat itu paling berat, Bu? Ibu, walaupun sebentar lagi puasa, insya Allah tanggal 17 malam 18 Pak Agus kita sudah terawih. Tapi jangan lu pikirin masih lama. Yang harus dipikirin subuh udah sholat lagi. Jadi sesuatu ibadah yang paling berat bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, Bu, sholat. Pertanyaannya, kenapa sholat itu berat, Ustaz Adin? Yang pertama, dari segi diperintahkannya. Kalau zakat, puasa, haji, jihad, ada 1000 perintah Allah dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi, yaitu di bumi, baik yaitu di Mekah ataupun di Madinah. Tapi kalau sholat, nabinya tadi harus menghadap ke Sidratul Muntaha, yang jaraknya berapa, Bu? 5 kali 10 pangkat 12 kali 360 hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik kali 300.000 km per detik, 47 triliun tahun cahaya. Berat sekali, ya, dan rahmakumullah. Tuh, jadi perintahnya paling berat. Yang kedua apa? Ya, jaraknya paling dekat sholat itu. Kita tadi habis Isya, ini ke subuh agak jauh. Kenapa? Karena diciptakan waktu malam untuk istirahat. Wa ja'alnal laila libasa. Nanti setelah subuh kita ke duhur agak jauh. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Dijadikan waktu siang itu untuk ma'isya, ya. Jadi guru, jadi tentara, jadi partikelir, jadi petani, jadi pedagang, jadi nelayan. Itu ma'isya, kehidupan. Jangan diam, hadirin rahimakumullah. Ya, sudah diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi perintahnya langsung naik ke langit. Yang kedua, interval waktunya sangat dekat. 2 tuh. Yang ketiga, pertanyaan kenapa sholat itu berat, Ustaz Adin? Yang nomor 3 jawabannya, ternyata seluruh amal yang akan dihisab di hadapan Allah bukan zakatnya dulu, Pak, bukan puasanya dulu, tapi sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Amal yang pertama akan dihisab di hadapan Allah, sholat. Fa in saluhat, apabila sholatnya baik, saluhat sairu amali, akan baik seluruh amalnya. Wa in fasadat, tapi kalau amalnya rusak, sholatnya rusak, imam nges assalamualaikum baru Allahu akbar, masya Allah, dan bukan di sini, Bu, di Amerika, masya Allah. Tiap hari itu yang namanya kesiangan melulu. Apalagi jadi ustadz, jadi kiai, harus menjadi contoh, hadirin rahimakumullah. Nyontoh orang ini udah gambar, pakai jubah, sholat tepat awal waktu, orang itu akan mengikuti, ya. Jangan sampai kita ini kesiangan. Nih, dengerin kata Rasulullah SAW. Siapa orang yang menjaga sholat tepat di awal waktu secara berjamaah, maka Allah akan berikan 5 keutamaan. Dicatat dalam Hatifah. Saya ulangi, siapa orang selama hidupnya menjaga sholat 5 waktu tepat di awal waktu secara berjamaah, di mana adzan dikumandangkan, yang pertama Allah akan berkahi rizkinya. Pingin berkah rizki, jaga sholat. Namun berjamaah, geus moal barokah hirupna dan rahmakumullah. Jaga rezeki barokah. Pedagang kalau menjaga sholat dia akan berkah.
pegawai negeri dia ini kalau menjaga sholat dia ini akan yang namanya menjaga itu ibu, sebelum waktu 10 menit 15 menit sudah siap-siap. Kalau sudah masuk waktu itu bukan gol waktu. Kalau misalnya Persib menang, ngejaganya tahu-tahu udah jebol. Ya, ini disebut maksudnya menjaga waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat ini sudah diwajibkan dan sudah di waktu-waktu. Waktu duhur, ya, waktu asar. Ini keluar melulu. Duhur 2:30, asar 5:30, maghrib dekat isya nanti disatukan sama Barcelona sama Real Madrid. Masa begitu? Nah, satu. Yang kedua, orang yang menjaga sholat ini yang kedua akan dihilangkan dari azab kubur. Surat 46 ayat 40. Itu tentang azab kubur itu ada. Yang ketiga, orang yang senantiasa menjaga sholat, yu'to kitabahu biyaminihi, akan menerima buku catatan amal di sebelah kanan. Pamaman utia kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasiro wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Nanti itu ibu ada yang menerima buku catatan itu ada di sebelah kanan, ada di kiri dan ada di belakang. Mudah-mudahan kita ini di sebelah kanan. Tuh bu. Yang ketiga. Yang nomor 4 apa? Kalau kita menjaga sholat, yamurru ala sirat kalbarkil khotib, akan melewati sirat secepat kilat. Nah itu macam-macam ibu melintas sirat itu, ada yang jalan seperti burung, ada yang seperti kuda. Tapi kalau orang tepat di awal waktu, dia ini seperti kilat. Perjalanan berapa ibu? Di sirat itu 3.000 tahun. Hadirin rahimakumullah. Coba ibu bayangkan. Saya diundang ke daerah Rangkas Bitung apa Pandeglang, itu harus melewati sungai. Kata saya, apa nggak ada lewat sini? Kemudian sungainya itu goyang bu. Kata yang di sana jangan dulu ini. Saya jalan ibu, pas di tengah-tengah saya pusing. Akhirnya saya ngerandang bu, sampai sana saya nangis. Bagaimana nanti perjalanan kita ini di sirat bu? Baru ini saja saya nyebrang, baru nggak bisa. Padahal itu gede, ya di bawah lihat, masya Allah itu air, ya lewat sebuah jembatan. Orang sana mah enak, Ustaz mau pakai motor, enak kok kecebur. Coba kalau kita ini jalan itu jembatan ini goyang bu. Akhirnya saya di tengah, Allahu Akbar, masya Allah, pusing. Itu bu, akhirnya jalan saya, itu bu ngerandang bu, masya Allah. Itu saya gambarkan nanti bagaimana kita ini di sirat. Naiknya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, datarnya 1000 tahun. Coba dipikirkan hadirin rahmat dari sekarang. Jangan mikirin dunia melulu, tuh mikirin akhirat. Jangan hidup senang dulu, ya. Hidup di dunia pingin senang melulu, senang-senang melulu. Sekali-kali supaya mati ini senang hadirin rahimakumullah. Ya, yang nomor 5, kehebatan sholat. Kalau ibu dan bapak menjaga sholat, maka akan masuk surga tanpa hisab. Hadis yang kedua, ya. Man shalla arba'ina yauman summa adrakta takbiratul ula minal imam. Siapa orang yang menjaga sholat selama 40 hari 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ula dari imam, ini hadisnya hadis hasan, maka kutibat lahu baro'atani, dia akan diberikan 2 keuntungan. Baro'atu minan nari, dia akan dilubarkan, dijauhkan dari neraka. Wa baro'atu minan nifaqi, dan akan dijauhkan dari sifat munafik. Ini bu. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak ini mampu menjaga. Sholat yang paling berat sholat apa pak? Sholat yang paling berat sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh mah nggak ada temennya. Duhur di perjalanan bisa dengan asar, bisa qashar, bisa jama takdim ataupun jama tahir. Maghrib dengan isya 3 rakaat, isyanya ditarik jadi 2. Subuh mah nggak bisa, dekatnya dengan sholat apa? Sholat tahajud. Maka rakaat al-fajri kata Nabi 2 rakaat sebelum fajar atau sholat sunnah qabla subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta seisinya. Lau ta'lamu ummati, kalaulah umatku tahu di bapak-bapak semua, maafi subi, terhadap fadilah yang ada di dalam sholat subuh, layati walau habwan, pasti mereka ini akan datang walaupun sambil merangkak. Ini asbabul wurud hadis kepada salah seorang sahabat Nabi di Madinah yang bernama Abdullah bin Umi Maktum atau Amar bin Qais. Itulah yang ada dalam Al-Quran, namanya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah itu
Ya Rasulullah, izinkan saya tidak mengikuti sholat subuh. Apa alasannya? Satu, saya buta. Dua, tua. Tiga, jauh. Coba ibu, di sini sholat subuh, bapak-bapak ada yang jauh nggak pak? Jauh sana, pasar. Ada yang satu lagi di sana, di Waruga. Yang satu di Sukawening. Pasti ini masjid, tidak ada isinya. Apa? Jauh. Masya Allah. Buta nggak? Kayaknya buta. Buta hati mungkin ada dalam. Ya, jauh kita tidak, buta kita tidak, tua-tua enggak, masya Allah. Jadi adin rawakumullah, Abdullah bin Umi Maktum minta kepada Nabi untuk supaya dekat bagi bapak ibu yang pernah umroh itu jauh sekali Bu. Dia ini Bani Salamah, jauh sekali. Ya, dari sini ke Waruga mungkin rumahnya. Dia minta kata Rasul, udah kamu di sana. Setiap langkah-langkah kamu ini pergi ke masjid, wa asarahum itu ada bekas-bekasan. Makanya mudah-mudahan nih bapak-bapak, bolak-balik kita pergi ke masjid, mau sholat berjamaah, ibu-ibu mau tholabul ilmi, nanti itu ada asarnya, bekasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang paling dahsyat, yang paling penting itu adalah sholat dan rahimakumullah. Jangan melalaikan sholat. Perbaiki sholat kita, insya Allah yakin kalau sholat kita diperbaiki, ekonomi juga akan diperbaiki. Tapi kalau sholatnya sudah lalai dan rahimakumullah, Allah pun akan melalaikan kepada banyak. Salah kesimpulan ibu dan bapak, ini pengajian terakhir ya. Alhamdulillah Isra dan Mi'raj kita bil barokah. Mudah-mudahan inti daripada Isra Mi'raj itu tadi, satu, perintah sholat yang 5 waktu, kedua, akhir surat Al-Baqarah, ketiga, diampuni umat Rasulullah kecuali yang mempersekutukan Allah. Saya sebagai pengajar di sini mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ilmu berkah dan bermanfaat. Kita sama-sama untuk doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puja segala puji kerajaan langit dan bumi adalah milik-Mu.